Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman, kita akan membahas kisah kematian iblis menurut kitab Daqaiq al-Akbar fi Zikri al-Jannah wa An-Nar karya Imam Abdurrahman As-Suyuti. Iblis awalnya tinggal di surga dan dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa, hingga diberi nama Azazil. Namun, karena kedurhakaannya dan kesombongannya, Allah mengeluarkannya dari surga dan menjadi makhluk terhina. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umurnya ditangguhkan sampai kiamat. Allah mengabulkan permohonannya dan iblis hidup sampai akhir zaman, hingga tiupan sangkakala membangkitkan manusia dari kubur. Detik-detik kematian iblis laknatullah terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin, maupun setan. Yang tersisa dihidupkan oleh Allah hanya 12 makhluk, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Izrail, dan 8 malaikat hamalat al-arsy. Kemudian Allah berkata, "Hai Izrail, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu, yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk awal dan akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini, aku titahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku dan temuilah iblis." Malaikat maut memanggil malaikat Malik dan memerintahkannya membukakan pintu-pintu neraka. Setelah mendapatkan titah dari Allah, malaikat maut turun dengan wujud yang mengerikan. Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi melihatnya, niscaya mereka langsung mati. Malaikat maut menangkap dan menawan iblis. Tiba-tiba iblis berteriak keras dengan suara yang jika seluruh penduduk langit dan bumi mendengarnya, maka mereka langsung mati. Malaikat maut bertanya, "Hai makhluk yang menjijikan, berapa lama usia kamu hidup? Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk menyesatkan makhluk?" Iblis melepaskan diri dan berusaha melarikan diri. Namun, malaikat maut terus mengikutinya. Iblis berlari ke arah bumi timur, tetapi malaikat maut telah berada di sisinya. Iblis kemudian berlari ke arah bumi barat. Namun, malaikat maut juga telah berada di sisinya. Tak henti-hentinya iblis berlari, namun malaikat maut tetap berada di sisinya. Iblis terus merintih dan meratap di tempat eksekusi itu, merasakan sakit yang tak terbayangkan dan kesedihan yang mendalam karena ia sadar bahwa takdirnya sudah pasti dan ia akan dihukum selamanya. Namun, saat itu juga iblis melihat sebuah cahaya terang yang datang dari arah jauh. Cahaya itu semakin mendekat dan tampaklah seorang yang ia kenal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW datang untuk memberikan belas kasihan kepada iblis dan memberikan kesempatan terakhir untuk bertobat. Iblis yang sudah merasakan sakit yang tak terbayangkan selama berabad-abad, akhirnya memutuskan untuk bertobat
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW membantu iblis bangkit dan memberinya sebuah doa untuk dibaca sebagai tanda kesetiaannya kepada Allah. Iblis merasa lega dan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, kesempatan itu tidak berlangsung lama, karena saat iblis sedang membaca doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Allah memanggil iblis dan mengatakan bahwa kesempatan tersebut tidak akan diberikan lagi dan hukuman terhadap iblis tetap akan dilaksanakan. Dengan berat hati, iblis menerima takdirnya dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW atas kesempatan yang ia berikan. Iblis pun akhirnya menerima hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi peringatan bagi seluruh manusia dan jin untuk tidak terjatuh pada kesombongan dan kedurhakaan yang telah membuat iblis terkutuk selamanya. Sekian kisah tentang kematian iblis menurut kitab Daqaiq al-Akbar fi Zikri al-Jannah wa An-Nar karya Imam Abdurrahman As-Suyuti. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesombongan dan kedurhakaan dapat menghancurkan hidup kita, bahkan mengakibatkan hukuman yang tak terbayangkan. Namun, selalu ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.